Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqbah liman yatakassal. Be serious, don't be lazy, and don't be careless, because regret is for those who are lazy. Pepatah Arab mengatakan, bersungguh-sungguhlah, jangan malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan milik orang-orang yang malas. Teman-teman, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Perjalanan ini pantas diperjuangkan. Jangan pernah malas dan cepat merasa puas atas pencapaian yang selama ini kita usahakan. Kita harus selalu bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Dan semua itu harus dimulai dari sekarang dan dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ana Fathia Nurul Faizah min Ma'had Darut Taqwa Funurugu, Jawa Asyarkiyah, Indonesia. Saya adalah seorang gadis kecil yang lahir di kaki gunung daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Tinggal di sebuah pedesaan membuat saya tumbuh dalam kesederhanaan dan kemandirian. Namun, hal tersebut bukan menjadi sebuah pembenaran bagi diri saya untuk melejit lebih tinggi, meraih mimpi-mimpi saya. Saya terus mengasah diri saya untuk bisa menjadi diri yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. To get something we never had, we have to do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Maka dari itu, saya mencoba hal-hal baru yang mengantarkan saya sampai pada titik di mana saya menemukan suatu keajaiban yang luar biasa. Berdampingan dengan cerita inspiratif dari ayah saya dan juga hobi saya membaca serta menulis membuat saya berkelana jauh sekali hingga saya bisa menerbitkan buku pertama saya yang berjudul Bintang-Bintang Biru yang terbit pada tahun 2017 lalu. Buku tersebut mengisahkan tentang cita-cita saya yang ingin belajar di sebuah pondok pesantren, yang pada akhirnya pun terwujud, di mana saat ini saya sedang menjadi seorang santri di salah satu pondok pesantren Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo. Kegiatan pondok pesantren yang cukup padat dan kegiatan sekolah yang tak kalah padatnya mengajarkan saya untuk bisa mengatur waktu dengan tepat. Walau demikian, rupanya perjalanan saya selama kurang lebih 3 tahun membuahkan hasil. Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan setoran hafalan saya 30 juz pada tahun 2023 kemarin. Selain daripada itu, menurut saya, menuntut ilmu bukan hanya di dalam kelas, tetapi kita juga bisa mendapatkan pengalaman di luar kelas. Pengalaman non-akademik yang pernah saya dapatkan dalam bidang komunikasi antara lain, saya berhasil menyabet penghargaan sebagai juara harapan 1 lomba cerita Islami dalam ajang Festival Anak Soleh Indonesia tingkat nasional dan juara harapan 2 lomba pidato bahasa Indonesia pada ajang Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, karena bahasa adalah kunci kita mengenal dunia, maka saya juga mengembangkan kemampuan berbahasa saya, sehingga saya juga beberapa kali menjuarai kompetisi yang berkaitan dengan bahasa, seperti juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab dalam rangka Mapadikap tingkat Provinsi Jawa Timur, juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab tingkat Karisidenan Madiun. And besides learning Arabic, I also interested in learning the international language of English. Saya pernah menjadi finalis Storytelling English Contest tingkat nasional yang diadakan oleh MA Teknologi Informasi Berlian. di dalam pondok pesantren juga mendukung para santrinya untuk turut aktif dalam berorganisasi.
Dalam bidang kepramukaan, saya dipercaya teman-teman untuk menjadi bendahara dalam organisasi Dewan Kerja Penggalang periode 2022-2023 dan menjadi anggota pasukan Garuda Penegak Kabupaten Ponorogo. Dan sekarang saya menjadi bagian dari anggota Jam'iyatul Khitobah di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Kegiatan tersebut merupakan wadah organisasi yang melatih public speaking para santri, baik bahasa Indonesia, Inggris maupun Arab. Selain itu, saya juga beberapa kali mengikuti perlombaan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Yang tentunya hal tersebut tidak lepas dari ridho Allah, dukungan orang tua, guru-guru saya, dan teman-teman saya. Sekolah memiliki peran yang cukup signifikan dalam hidup saya. Kehidupan saya yang hampir 80% berada di lingkup pesantren mengajarkan saya banyak hal. Saya memilih SMA IT Darut Taqwa Ponorogo untuk membekali perjalanan saya nantinya. SMA IT Darut Taqwa Ponorogo merupakan sekolah berbasis Islam yang memiliki visi Qur'ani, mandiri, dan berprestasi, yang mendidik para santrinya berorientasi pada Al-Quran dan As-Sunnah. Darut Taqwa juga memfasilitasi para santrinya untuk mengembangkan bakat dan minat melalui ekstrakurikuler unggulan yang dapat dibanggakan. Selain itu, SMA IT Darut Taqwa juga telah meluluskan banyak santri yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik luar ataupun dalam negeri. Sehingga SMA IT Darut Taqwa menjadi bagian dari top 1000 SMA terbaik se-Indonesia. Sekolah saya tercinta ini tepatnya di Provinsi Jawa Timur paling barat. Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai keragaman budaya dari ujung hingga ujung, tak terkecuali kota Ponorogo. Lukisan alam yang ditorehkan pencipta di tanah babat Ponorogo ini dapat memanjakan mata kita. Salah satunya destinasi wisata Telaga Ngebel dan juga Bukit Cumbri, dan masih banyak lagi. Selain itu, tentunya kita sudah tak asing dengan warisan tak benda yang sudah diakui internasional ini, yaitu Reog Ponorogo. Setiap tahunnya, Ponorogo mengadakan festival reog se-Indonesia dan mengadakan acara Grebek Suro sebagai penyambutan Tahun Baru Hijriah. Nah, atas segala karunia Tuhan yang telah dilimpahkan di bongkahan tanah Ponorogo ini, menjadikan kita lebih bersyukur dan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Mari kita buktikan bahwa kita adalah pemuda yang merupakan agen perubahan untuk menyongsong Indonesia dengan mahakarya-mahakarya yang kreatif, inovatif, sehingga menjadi teladan dan menebar kebermanfaatan. Li'anna khairun nas anfa'ahum linnas. Saya, Fathia Nurul Faizah dari SMA IT Darut Taqwa Ponorogo, siap menjadi Duta Pelajar Putri SMA Awards 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.